Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam, aku tak memanipulasi orang polos, aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Andrian Hendranata. Nggak berasa ya, udah nemenin teman-teman di 12 episode sebelumnya. Sekarang kita set supaya teman-teman lebih fresh lagi di season kedua ini. Hari ini kita mau membahas tentang Impact Supernova. Ini bukan label tentang sembarangan menamakan impact atau supernova dan sebagainya. Memang ada literasinya, teman-teman bisa cek di konten-konten kreator lainnya, bahkan buku-buku di luar negeri tentang impact supernova. Jadi begini, impact supernova. Pernahkah kamu menjadi orang yang selalu mengerti, selalu memaafkan, dan selalu mencoba melihat sisi baik dari orang lain? Sampai satu hari kamu meledak. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu akhirnya sadar kebaikanmu sedang dieksploitasi atau dimanfaatkan. Inilah yang disebut dalam dunia psikologis impact supernova. Sebuah momen langka ketika seorang empati yang selama ini diam, selama ini mengalah, akhirnya memilih untuk meledakkan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, dia berkata, "Cukup, enough." Oke, impact supernova bukan orang yang emosian, bukan juga tukang marah. Mereka justru sebenarnya jati dirinya orang yang lembut, penyayang, dan sering jadi tempat semua orang bersandar. Tapi justru karena kelembutan itulah, karena kebaikan itulah, mereka jadi target utama para manipulator, termasuk yang memiliki NPD, Narcissistic Personality Disorder. Yang lebih berbahayanya lagi, biasanya narsistik atau seorang manipulator ulung yang jahat itu sudah menarget orang-orangnya, sudah memprofiling orang-orangnya, apakah dia hidupnya kesepian, apakah dia hanya penyendiri, terus kemampuan juga finansialnya, jika yang ditarget adalah finansialnya. Terutama juga yang paling berbahaya adalah circle-nya. Jadi dia lihat misalnya seorang impact ini sendirian dalam tanda petik, apakah benar-benar keluarganya cuma berapa orang? Misalnya keluarganya apakah dia yatim piatu, apakah dia di sini merantau atau bagaimana? Nah, itu buat menjaga supaya jika nanti akhirnya menjadi supernova, seorang impact ini meledak, seorang NPD sudah bersiap-siap karena dia merasa dia juga punya support system untuk mendukung dia supaya melawan keledakan dari seorang impact. Si narsistik datang memikat mereka pastinya, membangun cinta, membangun ilusi, lalu perlahan menghancurkan harga diri mereka dari dalam. Tapi impact bukan korban biasa. Mereka itu menyimpan kekuatan besar, intuisi, empati mendalam, dan kesadaran spiritual. Dan saat semua batas kesabaran habis, boom, mereka meledak bagaikan bintang supernova yang meledak. Biasanya impact juga orang yang cerdas, orang yang punya status sosial, dan juga orang yang pandai untuk belajar, untuk bijaksana, tapi dikikis terus sama seorang NPD. Nah, NPD ini yang lupa bahwa banyak seorang impact yang tidak lemah
atau seorang impact yang punya pengalaman-pengalaman tinggi di dalam kehidupannya, itu tidak mudah untuk meredupkan cahayanya. Ini yang kebanyakan seorang NPD yang merasa superioritas itu merasa tertantang atau merasa lebih hebat daripada seorang impact ini. Sebelum jauh ke sana, oke, kita bahas tentang supernova. Kenapa disebut supernova? Dalam astronomi, supernova adalah ledakan bintang besar yang sebelumnya tampak tenang dan bercahaya lembut. Tetapi, ketika tekanan terlalu tinggi, ia meledak dan menghasilkan cahaya ribuan kali lebih terang daripada matahari. Impact supernova mewakili hal yang sama. Mereka terlihat tenang, tapi begitu mereka sadar bahwa cintanya dimanfaatkan, kebaikannya dimanfaatkan, mereka bisa meledak dengan kebenaran dan ketegasan yang tak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Mereka mendadak berani memblokir si narsistik, membongkar kebohongannya, bicara lantang tentang luka mereka, memilih menjauh tanpa penjelasan, bahkan mempunyai komunitas yang sama-sama membantu menjadi support system impact. Dan ini tentu membuat sang narsistik terguncang, karena seorang yang narsistik atau NPD ini selalu merasa hidupnya tertantang, dan sebuah kehidupan itu adalah sebuah kompetisi. Bagi mereka hanya ada menang atau kalah, tidak ada rasa empati, tidak ada rasa lumrah, tidak ada rasa saling sungkan di dalam kehidupan ini. Semua bagi mereka di pikirannya adalah untuk menghancurkan orang lain, siapapun itu yang tidak sejalan sama mereka. Dan karena seseorang yang tadinya bisa dikendalikan, kini jadi sumber kebenaran yang tak bisa dihentikan. Ini yang sangat dibenci oleh seorang NPD. Apa yang dialami impact setelah meledak? Ledakan itu bukan tanpa dampak. Banyak impact supernova yang setelah keluar dari hubungan toksik justru dilanda rasa bersalah. Mereka bertanya, apa aku jahat ya karena pergi seperti ini? Atau kenapa aku harus kehilangan kendali? Benarkah aku yang kasar? Atau hanya akhirnya membela diri saja? Nah, ini adalah fase pemurnian. Supernova memang menyakitkan, tapi dari sanalah lahir identitas baru. Seorang empati yang tidak lagi mudah dimanipulasi, seorang penyintas yang belajar membatasi cinta, apa itu ketulusan sejati, mereka tidak lugu lagi. Seorang penyembuh yang akhirnya tahu bahwa tidak semua orang layak ditolong, karena tidak semua orang juga yang punya empati atau bisa berterima kasih. Apa yang bisa kita pelajari dari impact supernova? Impact supernova mengajarkan kita bahwa kebaikan tanpa batas bisa jadi senjata untuk menjatuhkan diri sendiri. Cinta harus disertai kesadaran, dan tidak apa-apa menjadi seorang yang baik, tapi tegas. Banyak dari kita diajarkan untuk memaafkan, sabar, memahami orang lain, tidak mau merepotkan orang lain, tapi tidak diajarkan untuk meninggalkan ketika kita disakiti terus-menerus. Supernova bukan tanda kegagalan, tapi titik balik spiritual dari seorang empati untuk akhirnya hidup sebagai dirinya yang utuh. Ingat, betapa pentingnya seorang impact yang disakiti harus mempunyai titik baliknya. Jika kamu sedang dalam hubungan yang menguras jiwa, jika kamu terus-menerus disalahkan, direndahkan, diputarbalikkan, difitnah, dan satu hari nanti kamu meledak, jangan langsung merasa bersalah. Mungkin itu adalah sinyal bahwa jiwamu sedang mempertahankan eksistensinya. Dan jiwamu sendirilah yang menyadarkan kewarasan kamu kembali. Impact supernova bukan kejatuhan. Ini adalah kebangkitan. Dan setelah ledakan itu, kamu bisa mulai membangun batas baru terhadap dunia ini. Bahwa dunia ini tidak selugu itu. Ingat, bukan untuk menjadi orang jahat,
tapi untuk jadi dirimu sendiri yang selama ini terpendam oleh luka, oleh manipulasi. Oke? Kamu tidak berlebihan, kamu tidak salah, kamu hanya terlalu lama bersinar untuk orang yang tidak tahu caranya menjaga cahaya. Sekarang saatnya bersinar untuk dirimu sendiri. Saya Andrian Hendranata. Semoga video-video edukasi ini membantu menyadarkan kalian dan tetap semangat untuk menyebar kebaikan dan kebenaran bagi orang banyak. Terima kasih. Di dunia ini ada 3 jenis manipulator. Yang pertama, manipulator putih. Mereka datang dengan wajah ramah, tutur lembut, kepedulian palsu, tapi setiap kata punya agenda tersembunyi. Yang kedua, manipulator merah. Mereka tak main logika, mereka main hati, membuatmu percaya bahwa itu cinta. Dan yang terakhir, aku. Aku bukan penyelamat, aku bukan pembalas, aku adalah bayangan yang datang ketika terang tak bisa lagi dipercaya. Aku adalah manipulator hitam. Aku tak memanipulasi orang polos. Aku berburu mereka yang pernah membuat manipulasi hancur yang mengubahku menjadi seperti ini. Jika kau pernah dihancurkan oleh kepalsuan, maka kau akan tahu mengapa aku begini. Luka tidak membuatku lemah, tapi membangkitkan sisi tergelap yang tak bisa mereka kendalikan.